itu faida masa insan dur. Manusia itu jika tertimpa sebuah bencana, da'ana, dia senantiasa menyeru kepada kami, yaitu berdoa kepada Allah. Summa idza khawalna nikmatan. Namun demikian ketika Allah memberikan kepadanya nikmatan minna dari Allah, dari kami Allah. Qala dia berkata, inna sesungguhnya itu aku diberi nikmat ini ala ilmin atas kepintaranku. Bahkan sebenarnya ya nikmat itu fitnatur adalah ujian, walakin dan tetapi aksarohu kebanyakan mereka layak namun mereka tidak mengetahui. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini cara pengamalan kita adalah satu, Allah menjelaskan kepada kita sifat alamiah kita, yaitu kalau ada ujian, kalau ada bencana, kalau ada kesulitan, kita itu sregep atau rajin ibadah, rajin puasa, rajin minta ampun dan lain sebagainya. Sebenarnya sekilas ini sudah benar, tapi jika diangen-angen lagi, itu kurang benar. Sebab seakan-akan kita itu butuh Allah ketika punya musibah toh. Seakan-akan. Sebab kalau nggak ada musibah, kita nggak terlalu berdoa, nggak terlalu mendekat, nggak terlalu banyak minta tolong. Tapi kalau pas ada musibah, mungkin urusan ekonomi susah, habis ditipu orang, tanaman padi sawah nggak panen, dagang nggak begitu laku, ya itu duhanya sregep, tahajudnya juga sregep, ya rajin, zikirnya juga wajib. Kira-kira kalau pas kena musibah itu membuat rajin, kira-kira enak kena musibah atau enak kena nikmat ya? Jadi ini ketika punya musibah, ketika ada bencana, ada kesulitan-kesulitan dunia memohon kepada Allah, ini sudah benar. Tapi memperlakukan Allah ketika kita hanya pas kena musibah, itu yang benar. Jadi ya kalau bisa dalam setiap keadaan ya tetap harus kita meminta tolongnya, bersandarnya, rajin ibadahnya harus tetap hanya kepada Allah. Terus kemudian sifat yang kedua, ini yang harus hati-hati. Summa idza khawalnahu, kemudian ketika kami merubahnya atau menggantinya nikmatan dengan nikmat minna dari kami. Qala, umumnya manusia itu utitu innama sungguhnya utitu, aku diberikan nikmat itu ala ilmin karena kepintaranku. Ayat ini kita semuanya panjenengan semuanya, saya yakin sering gak sadar mengucapkan ini. Contoh ketika kita itu punya kebiasaan sholat duha, setelah istiqomah sholat duha sampai setahun 2 tahun, kemudian panjenengan sama Allah dikasih kemudahan urusan ekonomi. Kira-kira kemudahan urusan ekonomi itu kalau ditanya sama teman panjenengan, saudara panjenengan, tetangga panjenengan, itu karena karunia Allah atau karena panjenengan sregep sholat duha? Halo. Yang sekolahnya kadang-kadang sekolah pertanian, sekolah teknik, sampai-sampai kadang-kadang nun sewu, kesalahan orang tua dari kebanyakan kita membekali anak-anak urusan dunia, seakan-akan ketika dia punya ilmu dunia, dia tuh mudah sekali mendapatkan nikmat dari Allah. Kan seperti itu akhirnya kesimpulannya.
Sehingga ini yang harus selalu kita sadari. Ketika kita punya musibah, ketika kita diuji oleh Allah, apapun ujian itu, baik itu ekonomi, baik itu fitnah, baik itu anak ataupun yang lainnya, yang harus kita lakukan dari ayat ini yaitu seandainya kemudian kita berdoa, seandainya kemudian kita munajat taqarrub kembali kepada Allah, kemudian masalah itu berubah, jangan pernah sekali-sekali kita itu mengatakan kalau perubahan datangnya nikmat, berubahnya sebuah musibah menjadi nikmat itu karena ikhtiar kita. Tetap kita harus mengatakan ini semuanya adalah karunia Allah. Sebab yang merubah dari musibah menjadi nikmat, khawalnahu, kami yang merubahnya, memberinya. Yang asalnya kena musibah, kena durun, kena bencana, yang asalnya sakit, kita saja sering diuji oleh Allah sakit. Kalau ditanya sama teman-teman yang sesama sakit, kok sekarang sudah sehat? Karena saya rajin minum obat gitu ya. Halo, rajin minum obat ini karena saya olahraga, karena saya apa? Allahnya yang kasih kesehatan, enggak pernah. Bener ya? Nah ini dirubah. Sebab ya inilah belajar tauhid itu seperti ini. Kebiasaan-kebiasaan orang awam atau kebiasaan-kebiasaan orang umum itu harus enggak kita ikuti, enggak kita biasakan, kita rubah menurut apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi datangnya nikmat, baik itu sehat, baik itu pinter. Kadang-kadang yang sekolah pinter, kok kamu sekolah kok pengen satu terus loh, karena aku rajin belajar kan gitu. Ya, kadang-kadang malah, oh orang tua saya itu orang cerdas-cerdas semuanya. Allahnya sudah nggak ada semuanya sudah. Ini yang diceritakan Allah ketika manusia, umumnya manusia itu mendapatkan nikmat, rata-rata mereka ngaku-ngaku kalau nikmat itu hasil jerih payahnya. Atau kalau dalam bahasa Quran dikatakan innama utituhu ala ilmin. Karena saya punya ilmu manajemen, karena saya punya ijazah, karena saya punya koneksi, karena punya ini, semuanya di aku. Ini yang harus kita hindari. Selanjutnya Allah mengatakan bal hiya fitnah. Tetapi sebenarnya hiya nikmat itu fitnatul ujian. Hari ini kita kalau nggak mau kembali ke Al-Quran, kita kalau nggak mau berguru, seakan-akan yang dimaksud ujian itu adalah sesuatu yang nggak menyenangkan. Seakan-akan. Padahal nun sewu, seseorang dijadikan Allah jadi kiai saja, kelihatannya itu sudah di kedudukan yang paling tinggi. Apalagi panjenengan orang Madura yang punya tradisi sangat hormat dengan kiai. Padahal kiai pun itu diberi kedudukan yang bagus, yang baik, urusannya urusan agama. Itu saja kalau nggak paham itu ujian saja kadang-kadang juga nggak lulus. Sehingga yang harus kita pahami, dunia ini dikatakan alam ujian, alam menanam. Ujian bentuknya ujian itu tidak melulu urusan ekonomi susah, terus anak double, terus ada tetangga yang nggak cocok, ada teman yang nggak cocok. Nggak hanya itu saja. Sesuatu yang baik pun kalau panjenengan diberi oleh Allah kemudian nggak bisa menyikapi nikmat itu, berarti sama dengan kita nggak lulus diuji oleh Allah. Contoh, saya contohkan. Panjenengan sudah mencari rezeki, kerjanya sudah halal, dapatkan hasil yang banyak. Seakan-akan ketika kita sudah kerja yang halal kemudian mendapatkan hasil yang banyak, itu kan mendapatkan nikmat ya. Kalau itu nggak sadar ujian, kira-kira dengan nikmat yang banyak itu kira-kira kita buat untuk melupakan Allah bisa nggak? Biasa. Ini HP, ya, HP. Belinya dari uang yang halal, ya toh. Setelah ini uang kau punya HP sampai beli, HP sama bawa.
Ini kalau kita nggak sadar, nikmat Allah diberi HP, bisa membeli HP dengan uang yang halal. Kalau kita nggak sadar HP ini ujian, kira-kira ini bisa nggak HP ini kita menjadi sarana untuk kita melupakan akhirat, melupakan Allah? Halo? Dari HP kamu punya data, tiap hari lihat di YouTube, tiap hari liatin, padahal di YouTube isinya rono-rono, delok film sing rono-rono. Sing dilarang oleh Gusti Allah juga bisa. Berarti ketika ada nikmat halal kemudian kita nggak bisa menjadikan sarana kita untuk taqarruban ilallah, untuk mencari bekal kita di akhirat, berarti sama dengan kita itu kena ujian. Berarti panjenengan sedaya niku, kita semuanya itu jangan menganggap ujian itu hanya sesuatu yang nggak mengenakan. Sesuatu yang nikmat didudukkan oleh Allah dalam posisi yang enak pun itu kalau di dunia masih ujian. Jika itu nggak menjadikan kita untuk taqarruban, untuk sebagai sarana kita kepada Allah, sama dengan kita tetap nggak akan lulus ujian di dunia. Apalagi mencarinya kita dari cara yang haram, masya Allah. Alhamdulillah. Dengan cara yang halal saja, kalau kita itu nggak bisa cara menyikapi yang datang. Panjenengan oleh Allah maunya dikasih karunia anak, nikmat kan, daripada yang nggak dikasih anak ya. Tapi ketika anak itu kemudian menjadikan saking sayangnya panjenengan ke anak, akhirnya anak nggak boleh dipondokkan, nggak boleh tiap hari cuma di rumah, fasilitas dilengkapi, akhirnya nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, nggak kenal Allah, nggak kenal apa. Itu namanya kita diberi nikmat, tapi kita nggak lolos ujian mendapatkan nikmat datangnya dari Allah. Berarti ini keterangan dari Al-Quran bahwasanya yang dimaksud ujian di dunia itu tidak hanya melulu barang sing nggak enak saja, barang yang nikmat pun. Panjenengan tani, dari tani panen dapatkan hasil halal, kemudian diuji oleh Allah, ternyata setelah panen nggak berani mengeluarkan zakat 10%-nya. Itu berarti namanya gak lulus ujian. Jenengan ternak sapi, ternak kambing, ternak apa, sukses, penggemukan apa, sukses, itu halal rezekinya. Tapi ternyata setelah diuji oleh Allah, sukses bikin penggemukan sapi, penggemukan kambing, sukses, ternyata nggak pernah mengeluarkan sedekah, ternyata nggak. Itu berarti sama dengan kita diuji nikmat oleh Allah, namun demikian nggak lulus ujian. Makanya hari ini kita nggak usah melihat nikmat orang lain. Kita kita lihat sendiri saja yang hari ini sudah diberikan Allah kepada kita. Apakah nikmat-nikmat itu membuat kita lupa, atau nikmat itu membawa kita untuk semakin mendekat kepada Allah, semakin kita bersyukur, semakin kita beribadah. Jika itu semuanya menghalangi kita, berarti kalau bahasa Abah itu dulu kalau mengingatkan saya itu pernah dipaksa suruh kerja. Saya kerja sama Abah itu dipaksa, setiap ngaji disindir. Saya dulu tiap hari bungkusin es. Saya putar di warung-warung. Tiap saya ngaji, Pak menceritain Abah kerja. Apa perasaan? Wah ini kayaknya saya suruh kerja. Padahal saya itu sudah sombong di hadapan Allah. Kalau nggak ada uang datang, cuma dikasihkan. Kalau saya pinjem atau apa dikasih orang tua atau mertua, nggak akan kerja. Kalau nggak ada uang datang, saya nggak mau kerja. Udah saya munajat sama Allah kayak gitu, karena nggak kepengen kesetir, nggak kepengen disetir. Ketika saya berangkat ngaji atau ketika saya tinggalkan untuk urusan ngaji, nggak ada yang marah karena nggak ada yang modal. Saya tunggu sampai 2 minggu. Itu loh, ada orang tahu-tahu ngasih uang. Ini aku punya uang nganggur 10 juta. Kamu pakai, kayak kamu kelihatannya nganggur gitu. Waktu itu malah baru nikah. Kalau bisa kembalikan ya kamu kembalikan, kalau nggak bisa kembalikan nggak usah dikembalikan. Enak loh ya. Aduh, enak. Kalau iso kembalikan, kalau iso balekno, gak iso gak usah dikembalikan.
Ya sudah nggak terbebani. Akhirnya coba kerja di pasar. Setelah kerja di pasar sampai kelarisan. Kelarisan mulai semakin berkembang. Apa bilangnya apa? Kalau duniamu menghalangi akhiratmu, tinggalkan gitu. Langsung saya tinggalkan sudah. Nggak mikirin modal, nggak mikirin apa. Pokoknya langsung tak tinggalkan gitu aja. Karena saya merasa waktu itu ada tanggungan diniyah TPQ gini, kerja kebablasan sampai jam setengah 3, jam 2. Akhirnya setelah asar sudah kecapean. Mulang niku gak niat bisa, gak dengan hati. Ngajar anak TPQ itu sudah gak sepenuhnya, sudah sama capek sama apa, jadi gak sepenuhnya. Jadi bocah ya mogol mogol, nanggung. Karena kiainya sendiri ngajarnya juga gak sepenuh hati, karena merasa kecapean, merasa apa. Akhirnya saya tinggalkan semuanya. Ternyata sama apa? Terus nunggunya gantinya gimana? Ya ditunggu. Nah, dari cerita ini mudah-mudahan bisa membuat panjenengan untuk merenungkan nikmat-nikmat yang hari ini sudah diberikan oleh Allah. Kita diberi nikmat rumah, diberi nikmat keluarga, diberi nikmat rezeki untuk bisa makan. Coba kita evaluasi. Sebab perintahnya Allah itu dalam surat Al-Hasr, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Terus kemudian ada perintah wal tandur nafsun ma qaddamat, dan hendaklah seseorang tiap individu itu melihat, mengevaluasi ma qaddamat, apa yang telah dikerjakan ligodin, untuk kehidupan akhirat. Sehingga yang kita pikirkan hari ini itu apa yang sudah kita perbuat itu kira-kira bisa menolong kita di akhirat atau enggak. Baik itu urusan nikmat ketika mendapatkan nikmat atau pas kena ujian. Sehingga kalau kita selalu memikirkan itu, ketika pas ada nikmat kita juga selalu memikirkan ligot, kehidupan di akhirat kelak. Sehingga apa yang bisa kita buat bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Ketika ada musibah pun, contoh, kita kena musibah, musibahnya apa? Sakit. Kadang-kadang nun sewu, kalau orang sakit itu kalau masih ada dendam sama siapapun di dalam hati, kadang-kadang yang kita pikirkan, saya kalau mendapat, nggak tahu kenyataan atau enggak. Kalau kebiasaan orang Madura kadang-kadang kebiasaan, nanti sama benerkan tau. Ini cerita, apakah itu benar atau enggak saya nggak tahu. Kalau itu benar mungkin bisa dirubah. Kadang-kadang ketika kita sakit, kemudian kita malamnya ngimpi, ada tetangga kita ngimpi, datang di mimpi kita kesadaran langsung memutusi, itu yang membuat kita sakit. Nggak tahu itu cerita, saya nggak pernah tahu kalau di Madura. Itu cerita biasanya orang Madura sama itu. Seandainya kita kena ujian sakit, kemudian kita itu dendam sama yang datang di mimpi, dengan kita memaafkan, itu kan sebenarnya sama-sama menghadapi ujian. Kita sikapi dengan kita mencari dukun, kemudian kita nyandat juga bisa, gitu. Atau kita marah, kita carok karena datang di mimpi, karena ada dendam di sini, akhirnya yang datang di mimpi itu kita selesaikan dengan itu. Pokoknya aku yakin ini yang membuat saya sakit dia. Diputusi dengan itu juga bisa, diputusi dengan dukun juga bisa. Kamu putusi dengan memaafkan. Ketika itu datang diajak setan untuk bermusuhan sama saudara, sama tetangga, sama siapapun, kemudian panjenengan ingat akhirat, kemudian diputusi, bukan ini. Ini semua yang datangkan sakit Allah. Kita sikapi seperti itu pun juga bisa. Ini namanya menyikapi amal untuk bekal kita kelak di akhirat. Contoh bapak-bapak diuji sama istri, pas istri apa? Kekurangan menyan, tahu menyan pak? Ya, blonjone kurang. Terus ngomel lagi karena dirusak. Belum ada listrik, anaknya belum. Pernah pak alami gitu pak? Ini terus, uangnya tiap hari kurang terus itu. Itu panjenengan sikapi, panjenengan dengan disikapi dengan marah juga bisa, karena juga istri panjenengan.
kok ngomel dari pagi sampai sore, sama pukul juga istri sampean, sama juga suaminya, itu juga bisa. Dengan disikapi memaafkan karena memang keadaannya memang nggak bisa dipaksakan, itu juga bisa. Loh, ini kalau kita memikirkan seluruh pilihan-pilihan itu dengan kehidupan kita di akhirat, insya Allah tidak ada yang salah nanti langkah kita, meskipun dalam keadaan mendapatkan nikmat ataupun dalam keadaan ujian. Jadi menyikapi segala sesuatu itu yang kita pikirkan adalah kehidupan kita di alam yang selama-lamanya. Jangan memikirkan kehidupan dunia dulu. Coba mikirin dunia tok. Dituliskan bal hiya fitnatun walakinna, dan tapi aksarohum, kebanyakan dari mereka, layak lamuna, mereka tidak mengetahui. Jadi umumnya orang itu memang tidak sadar kalau di dunia itu baik nikmat maupun tidak nikmat itu semuanya ujian. Itu banyak yang gak sadar, gak paham. Bukti kalau gak paham apa? Coba cari di Madura orang yang kerjanya sukses dengan rezeki yang halal. Kalau dia gak paham bahwasanya rezeki yang halal dan banyak itu adalah ujian, akhirnya rezeki yang halal jadikan sarana untuk maksiat. Bisa enggak kita kira rezeki yang halal untuk maksiat? Kamu kerja, uangmu terlalu banyak. Pamannya Mas Halki oleh duit uang halal. Kira-kira dige mlebu karaokean ngono iso ta? Halo. Bisa kan? Bisa. Buat mabuk bisa, buat masuk karaokean bisa, buat beli cewek juga bisa. Padahal itu cara nyarinya halal sudah. Makanya kebanyakan orang itu seakan-akan ibu-ibu kok seandainya ini jadi istrinya orang kaya. Seandainya jadi istrinya orang kaya. Paling jam segini ngaji di sini ya gak mau. Tiap hari kerjanya apa? Paling kerjanya terus nyalon, hari rekreasi, hari apa lagi. Kalau sudah nikmatnya banyak, itu kadang-kadang melupakan. Nah itu kalau itu nggak paham, itulah yang saya lakukan itu bisa menolong saya di akhirat atau enggak. Itu nanti pasti kalau sampean kabeh nggak lulus ujian, nggak lulus ujian. Makanya yang jadi pegawai negeri, yang jadi tani, yang jadi apa, yang sudah punya gajian bulanan dan lain sebagainya, jangan anggap rezeki yang halal kemudian kita semau sendiri kita gunakan untuk apa. Dipikir no. Kalau hasil nikmat itu kita kembalikan ke dunia, kita mati gak akan kita tahu. Kerja keras halal, uangnya banyak, tapi gak paham alam akhirat. Kita kembalikan ke dunia, kita belikan tanah, kita belikan sawah, kita belikan bangunan, kita belikan kendaraan satu kurang, beli dua kurang, mau koleksi sampai aku diceritai katanya orang Sumenep yang juragan bako, mobilnya di gudang ada 10, padahal orangnya cuma berapa serumah. Kadang-kadang ya memang seakan-akan uangku sendiri, ngapain kamu rela? Kalau kita tegur pasti seperti itu. Tapi coba kita bayangkan, kalau seumpama mereka yang sukses itu sampai punya pabrik rokok di sini, sampai punya pesawat, sampai punya mobil yang macam-macam. Kalau kita mau melihat diwujudkan kembali ke dunia, mati pun juga gak akan dibawa. Ini yang dimaksud ayat ini. Kalau nikmat itu sebenarnya juga ujian, tetapi kebanyakan manusia orang ngerti, gak paham. Makanya panjenengan coba hari ini ibu-ibu kerja, bapak-bapak kerja, kemudian hasil kerja kita simpen di bank, kita simpen di koperasi, atau kita simpen di rumah di lemari. Kira-kira manfaati panjenengan kan hanya untuk kebutuhan dunia kan? Coba kalau sewaktu-waktu panjenengan mati, apa uang simpenan sampean bawa mati? Sekarang panjenengan suaminya sukses, panjenengan juga kerja. Sama belikan mas-masan yang disimpan sama yang dipakai banyakan yang disimpan karena biar gonta-ganti. Kalaupun mas-masan panjenengan banyak,
dari hasil jerih payah panjenengan kerja di dunia karena gak memikirkan kehidupan akhirat, kita wujudkan mas-masan, kita wujudkan rumah bagus, kendaraan bagus yang berlebih-lebihan. Toh kalau kita mau merenungkan, jika sewaktu-waktu kita mati, semuanya gak ada satupun yang kita bawa, pasti berpindah tangan. Kalau ke anak ya paling sama anak ya pasti dijual. Iya dong? Pasti sudah. Nah sementara panjenengan di akhirat, ya kalau anak masih mau mendoakan, ya kalau anak masih mau nyelamatin, lek enggak nangis. Kita pernahkah mendengarkan tangisan orang ahli kubur? Enggak pernah dengar toh. Padahal yang di kuburan minta tolong untuk dikirimin pahala-pahala untuk menolong mereka di kubur. Semuanya orang yang ahli dunia, nggak ada yang dengarkan. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan dari keterangan ini, kula panjenengan kabeh kita semuanya menyikapi Allah itu jangan hanya ketika kena musibah saja. Sregep ibadah, rajin ibadahnya kita jangan pas kena ujian saja. Pas nikmat pun juga jangan melupakan ibadah, jangan melupakan kehidupan akhirat. Pas ketika ada ujian gak enak pun kita tetap gak melupakan kehidupan kita di alam yang selama-lamanya, yaitu akhirat. Caranya pripun ibadah? Ibadah dilakukan. Perintah-perintahnya kita jalankan, larangannya kita tinggalkan. Terus akan qad qala, sungguh qala berkata yang demikian itu alladzina, orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka. Jadi omongannya orang-orang, tata caranya orang-orang ini sejak zaman dahulu itu seperti sama, semuanya sama. Perkataan apa? Kalau sukses di aku itu kepinterannya, ikhtiarnya itu sudah sejak zaman dulu. Ini diceritakan di Al-Qur'an. Qarun itu umatnya Nabi Musa. Pernah ditanya sama Qarun itu yang dipamerkan enggak hartanya, karena hartanya saking banyaknya. Yang dipamerkan cuma kuncinya. Kuncinya harta itu dipikul orang berapa orang itu loh, sampai enggak saking banyaknya harta. Bukan harta yang dipamer-pamerkan ke orang-orang itu, bukan. Kuncinya saja. Kuncinya berbendaharaan. Kalau orang kita ya kuncinya gudang ya. Hartanya disimpan di gudang, cuma kuncinya saja yang dibawa keliling. Ada salah seorang yang menanyakan sama Qarun, Qarun, kamu kok bisa kaya seperti ini dari mana? Hada min ilmin indi. Ini karena kepinteranku. Kan berarti sejak zamannya Nabi Musa itu sama dengan kondisi orang sekarang. Nggih. Kalau panjenengan dagang sukses, wah aku kan keturunan pedagang. Katanya usaha sukses, karena sekolahku dulu insinyur, ya mesti itu. Makanya kamu sekolah yang rajin. Seakan-akan kesuksesan itu karena ikhtiar kita. Ikhtiar betul-betul kita hindari. Sebab Allah menceritakan umat-umat terdahulu pun juga mengatakan demikian. Gak pernah mengatakan hada min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku. Gak ada. Jarang orang yang menyadari kalau ini semua karunia Tuhanku. Kadang-kadang punya pengajian yang datang banyak, punya pesantren besar. Kok pesantrennya besar? Ya lo karena aku sering tirakat. Karena aku ahli tirakat, ahli puasa, ahli sholat malam, ahli apa, itu sudah. Yang paling parah lagi, ada pesantren besar, bangunannya besar, kok bisa bangun besar? Channelku pusat bro. Pusatnya tapi Jakarta, bukan pusat yang di atas sana. Saya punya channel kenalan di Jakarta banyak, makanya pondok saya cepat jadi. Awalnya hilang semuanya sudah. Coba kalau mendengarkan orang-orang ngomong, santri-santri sini kok pinter. Sekarang ustadz-ustadznya ini orang pinter semuanya, saya bayar mahal. Gak ada, Allahnya sudah gak ada. Ini loh kebanyakan manusia, dan itu terjadi sejak zaman dulu. Jarang
kalau kita mau mendengarkan, alhamdulillah niki karo Gusti Allah ini dikasih oleh Allah santri-santri sini anaknya pinter-pinter, anaknya cerdas-cerdas. Pokoknya aku itu yang harus dihindari. Harus dihindari. Diceritakan di sini, fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Ternyata ketika mereka itu mengatakan di hadapan manusia, kalau kesukseskanku iku karena ilmuku kemudian jadi sukses, ternyata kesuksesannya sama sekali enggak bisa menolong dia. Contoh Korun kayanya kurang apa, ternyata enggak bisa menyelamatkan dari adabnya Allah. Panjenengan kaya, panjenengan punya perusahaan, panjenengan punya apa saja sudah dunia milik sampean. Tapi ketika panjenengan itu perilakunya nggak mau beribadah, nggak mau mengikuti aturan Allah, itu namanya apa? Yang panjenengan miliki, dunia yang panjenengan miliki sama sekali tidak bisa menolong dengan apa yang kalian perbuat ketika Allah sampai kabeh nglakoni ingkar kali Gusti Allah. Maka nikmat yang paling gede, nikmat yang paling agung itu sebenarnya letaknya bukan di materi. Tapi ketika apa? Ketika kita dengarkan hayalah sholat, kita sholat. Ketika kita ada orang-orang mabuk, kita bisa menghindar. Ketika ada tawaran judi, ada apa yang untungnya banyak, tapi tahu itu caranya salah, kemudian kita dihindarkan oleh Allah. Ketika ada ketaatan-ketaatan seperti hari ini, malam ini kita ada pengajian di sini, kemudian didatangkan oleh Allah. Ternyata nikmat yang paling besar ya nikmat ini. Karena apa? Karena nikmat yang hari ini diberikan oleh Allah seperti malam ini, ya ini yang nanti akan menolong kita di akhir. Makanya kalau melihat orang duduk ini kan aktivitas dunia loh Bu. Telinga mendengarkan juga aktivitas dunia. Kalau kita melihat malam ini yang dijadikan oleh Allah duduk dan telinganya mendengarkan, enggak kita saja. Coba di pasar Lenteng kalau melihat orang duduk-duduk dari jam setelah Isya tadi sampai sekarang masih banyak. Di warkop-warkop, di kafe-kafe juga banyak. Tapi apakah duduknya kita hari ini dan duduknya yang di sana itu nanti di akhirat sama? Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita didudukkan oleh Allah dengan duduk yang bisa menolong kita di akhirat, ini loh nikmat yang sangat besar. Sebab nikmat dunia yang sebanyak apapun, kalau itu enggak membuat kita tambah dekat, tambah ingat kehidupan akhirat, enggak jadikan salah di akhirat, kepunyaan kita semuanya enggak akan bisa menolong. Suksesnya anak, banyaknya harta, pangkat derajat yang tinggi, kalau itu semuanya enggak jadi sarana-sarana kita untuk menuju akhirat, enggak akan menolong. Ini keterangan dari Allah. Contoh Korun itu tadi. Saking banyaknya harta, malah oleh Allah dilipat dengan bumi. Akhirnya jadi harta karun. Itu kan hartanya Korun sebenarnya. Harta yang terpendam di bumi, terpendam di laut, namanya harta karun. Itu hartanya Korun istilahnya. Terus kan, fa'asabahu, lalu ditimpa bencana. Lalu mereka ditimpa bencana. Sayyi'ati dari akibat buruk apa yang kasabu mereka kerjakan. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Apa? Segala sesuatu yang sayyi'at, segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah, segala sesuatu yang menurut Allah itu dosa, itu pasti mendatangkan musibah datang panjenengan sedaya. Sudah tidak bisa tidak sudah. Mungkin ketika kita melakukan keburukan, nggak sholat, judi, mabuk, main perempuan, mungkin tetangga nggak tahu, istri nggak tahu, anak nggak tahu, saudara nggak tahu, mertua nggak tahu, tapi Allah yang Maha tahu. Segala sesuatu yang sudah dipasti yang ditetapkan oleh Allah itu sayyi'at, itu buruk, itu dosa, pasti mendatangkan musibah datang kalau sampai kabeh kita semuanya. Sebab apa? Sebab perbuatan dosa kita.
Lah maksud dari penjelasan ini apa? Jangan sampai kita itu sembunyi-sembunyi melakukan dosa. Percuma. Percuma sudah. Sebab sudah ditetapkan Allah setiap sayyiat itu mendatangkan musibah datang kita. Setiap sayyiat kejelekan. Nah disinilah kenapa kita itu ngaji, kita mendekat kiai, agar kita mengetahui, menyadari apa atau perintahnya Allah, apa itu larangannya Allah, apa yang namanya, yang dosa-dosa itu apa, yang larangan-larangannya itu apa. Kalau sudah namanya larangan, sudah itu dosa, jangan pernah sekali-sekali kita sembunyi-sembunyi melakukan. Terang-terangan yang mendapatkan musibah, sembunyi-sembunyi yang mendatangkan musibah. Ini sudah menjadi ketetapan. Makanya semakin kita itu kalau nggak mau berhenti melakukan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, semakin nggak ada ujungnya musibah itu datang. Nggak akan pernah berhenti. Sekali kita menyadari kalau hari ini musibah datang karena perbuatan saya yang buruk, perbuatan saya yang salah di hadapan Allah, sekali tobat, sekali minta maaf, jangan diulang lagi. Sebab ketika kita mengulang, itu nanti gak akan menyelesaikan masalah yang hari ini datang. Gak barbar. Punya masalah gak pernah ada ujungnya sampai mati. Gara-gara menanam perbuatan jelek. Terus kan, waladina dan orang-orang yang dolamu mereka dolim. Minha mulai di antara mereka sayusibu akan menimpa kepada mereka sayyiatu makasabu, kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan atau dosa-dosa makasabu apa yang telah mereka kerjakan. Ini sudah ketetapan Allah, nggak akan berubah. Kadang-kadang yang membuat kita terlena itu apa? Musibah ini nggak kontan. Contoh, ini tadi panjenengan nggak sholat subuh. Mamane. Tadi pagi nggak sholat subuh. Sampai hari ini, sampai jam sekian belum diqadha. Kan akibat dari nggak sholat subuh ini sampai hari ini kan nggak ada efeknya di kita ya. Kerja ya masih dapat kerjaan, tetangga juga nggak ada yang mencaci maki. Seakan-akan kita itu tertipu oleh dua nikmat yang diberikan Allah ke kita. Apa pertama? Pertama, ditundanya musibah, ditangguhkannya musibah. Sebab ini hanya berlaku pada umatnya Nabi Muhammad saja. Kalau umat dulu, Bapak-bapak, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, kalau ada pelanggaran kontan, melawan Nabi, ada perintah Allah dari wahyu dari Allah. Contoh umatnya Nabi Musa, ada perintah suruh sholat hari Sabtu, suruh ibadah hari Sabtu. Jadi hari Sabtu nggak mau ibadah, nyari ikan, karena umatnya Nabi Musa ini kebanyakan pelaut. Hari Sabtu kalau di Sumeneb hanya yang pelaut, hari Jumat disuruh Jumatan, kok malah ngelaut, langsung jadi kerang. Lah kok cara wong Sumeneb sing pelaut niku langsung dadi kethek lho, kayak kethek nang Sumeneb yo. Lah wae Jumatan gak Jumatan boleh iwak. Langsung udah. Langsung kulo kira datan khosin, langsung di. Lah hari ini kita itu karena nikmat ditangguhkan, mendapatkan umatnya Nabi Muhammad itu kan adabnya ditangguhkan oleh Allah sampai batas waktu yang ditentukan. Yang menentukan Allah sendiri. Itu batas waktu yang ditentukan. Ada yang mengatakan kehidupan dunia, ada yang mengatakan kadang-kadang ditangguhkan setelah 1 bulan, setelah setahun, setelah 2 tahun gitu. Jadi bisa jadi musibah yang hari ini ditimpakan Allah kepada kita, baik urusan badan sehat, urusan ekonomi sulit, urusan musibah-musibah yang ada, bisa jadi ini akibat tanaman kita ketika kita mulai balik dulu sampai sekarang. Ada contoh, panjenengan kena musibah apa? Kena musibah anaknya nakal. Bisa jadi hari ini didatangkan ujian oleh Allah, anak kita nakal, itu karena ketika kita dulu jadi anak juga nakal. Padahal perintahnya ketika kita jadi anak, ketika kita sudah balik, perintah Al-Quran, bala takullah ma'ufin bala tanharma, bilang saja nggak boleh, apalagi bentak, bala tanharhuma.
Waqulu qaulan karima, disuruh ngomong dengan orang tua dengan omongan yang baik. Itu perintah ketika mulai balik, sejak balik kita ketika bertemu dengan orang tua, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma waqulu qaulan karima. Lah ketika kita menganjak dewasa belum nikah, ternyata kita pernah bentak, pernah marah, pernah apa sama orang tua, akhirnya dosa yang itu akibatnya yang pernah kita tanam dengan orang tua kita ketika kita jadi anak, oleh Allah diturunkan ketika kita punya anak. Anak sampai dua berpisah. Karena apa? Ya karena kenapa? Enggak menjalankan apa yang diperintahkan Allah ketika kita menjadi anak. Bisa jadi dosa kita dulu waktu mabuk-mabuk, waktu apa, itu didatangkan Allah sebabnya itu sekarang. Bisa jadi seperti itu. Makanya nikmat inilah yang kadang-kadang kalau tidak kita lekas kita tobati, kita syukuri, kita kita isi dengan perbuatan, karena rumus menghilangkan, melebur kejelekan itu innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik-baik itu menghilangkan dosa-dosa, menghilangkan kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan. Semakin kita tidak lekas untuk berbuat kebaikan, itu nanti nggak akan melebur apa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang itu ada. Ketika mulai SMA pacaran, kuliah pacaran, terus pacaran sampai kuliah mari nuradi. Datangnya ujian setelah nikah. Ekonomi sulit, sulit. Gara-gara apa? Gara-gara melanggar pelanggaran yang di depan. Nah, nikmat ini yang seringkali melupakan kita. Ditangguhkannya adab dari Allah, musibah dari Allah, dan kontan ini kadang-kadang melupakan dia. Yang kedua, yang sering melupakan apa? Ditutupinya dosa-dosa kita dari pandangan orang. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu apa? Perbuatan jelek kita dihijab oleh Allah dari manusia. Seandainya kok Allah ini mengangkat hijabnya ke saya aja, yang biasanya panjenengan ngaji mungkin akan membenci semuanya, yang dulunya baik semuanya pasti akan menjauhi kita. Gara-gara itu kalau sampai dibuka aib oleh nikmat, dapatkan nikmat dari Allah, ditutupi aibnya kita, itu loh kadang-kadang membuat kita tambah semakin membuat aib. Lah mudah-mudahan dari keterangan ini kita jangan terlena karena dosa-dosa yang kita perbuat ini masih ditutup oleh Allah. Yang paling lucu itu orang tuh gini, berbuat dosa sama Allah ditutupi dari manusia, tapi dia sendiri yang cerita sama manusia. Ini kan aneh dong ya. Ada seorang laki-laki, nggak ada orang tahu kalau ternyata dia habis melakukan dosa. Nggak ada orang tahu, sama Allah saja ditutupi, malah dia sendiri yang cerita. Oh, aku tadi dapat cewek bagus di sana. Itu orang yang di sana tuh mau itu kalau kita lu malah dicerita-ceritakan. Lu padahal Allah saja nutupin, malah dia sendiri yang menceritakan. Itu kadang-kadang aneh gitu loh orang sekarang ini. Makanya mudah-mudahan niki ayat niki senantiasa mengingatkan kita, walladzina dzalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu. Terus keterangannya apa? Wa ma hum bimu'jizin. Kalau sudah musibah itu ditetapkan Allah turun, wa ma hum bimu'jizin, mereka pasti tidak akan dapat menolak. Kalau sudah musibah itu akibat dari perbuatan dosa itu, kalau sudah diturunkan Allah, sudah. Dokter saja seakan-akan dokter, dia tahu ilmunya kedokteran. Kalau sudah diturunkan musibah oleh Allah, diturunkan sakit, meskipun dia dokter menyembuhkan sakitnya saja nggak bisa. Orang kaya ketika dia berfoya-foya dengan kekayaannya, kemudian Allah menurunkan sakit, katakanlah kena stroke atau kena apa, meskipun hartanya banyak, hartanya juga nggak bisa menolak adabnya Allah.
Sehingga yang hari ini harus kita hati-hati itu apa? Kalau sudah ditetapkan oleh Allah setiap perbuatan jelek mendatangkan musibah, padahal keterangan dari Allah setiap musibah datang siapapun gak akan bisa nolak. Siapapun. Yang harus kita lakukan adalah mendatangkan rasa takut kita kepada Allah sehingga kita tidak mengulang lagi perbuatan jelek. Karena apa? Rumusnya perbuatan jelek pasti mendapatkan musibah. Kalau sudah datang, sudah yang ada sama punya nangis saja, meskipun sudah zikir, sudah apa, tapi kalau masih didatangkan oleh Allah, gak akan kita bisa nolak, gak akan. Ulama pun ketika dia itu diberi oleh Allah bocoran tentang musibah, itu saja gak bisa berubah. Tetap kalau mengingatkan, yang sabar, habis ini kamu mendapatkan ujian agak berat. Merubah nggak bisa. Bahkan kalau dia merubah apa yang sudah menjadi syaratannya Allah, malah dia jadi orang yang dimurkai oleh Allah. Malah orang yang nggak kenal sama Allah, mau segala sesuatu yang datangnya Allah itu lebih baik daripada wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Apapun yang diturunkan Allah, apapun yang ditakdirkan Allah, itu pasti lebih baik daripada menurut kita. Makanya ulama yang sudah kenal, yang sudah makrifat kepada Allah, apapun yang diturunkan Allah pasti diterima. Bahkan nun sewu kalau ulama yang paham betul, yang makrifat betul ke Allah, sakit aja nggak berani kok dia tuh. Aku kepingin lekas menyembuhkan sakitku. Sudah aku ridho ya Allah, aku ridho. Karena yang menurut saya sehat itu menurut saya mungkin nggak lebih baik dari menurut Allah. Itu ulama sampai ada yang ekstrim kayak gitu, meyakini kalau sakit saya lebih baik daripada sehat saya. Hadratus saya itu pernah waktu sudah mendekati meninggal, saya sowan silaturahmi, saya masuk kamar, saya langsung diginikan, kamu nggak usah doakan saya sembuh. Saya langsung digitukan, kamu nggak usah doakan saya sembuh. Apa sembuh saya itu lebih baik buat saya? Ya ini yang paling terbaik buat Allah untuk saya. Itu Hadratus saya mau meninggal kurang sebentar. Saya silaturahmi ke beliau di kamar, sudah ngomong saja sudah nggak begitu kedengaran, sudah di atas kasur sudah diam. Saya sudah di sampingnya sudah mau doa. Ya kepinginnya tetap kepingin disembuhkan, tetap terus bikin bimbing kita terus gitu. Langsung dia bilang, kamu nggak usah doakan saya sembuh. Cuma gitu aja. Doakan saya sabar. Karena sembuh saya itu belum tentu baik buat saya. Ya ini yang paling baik dari Allah untuk saya. Doakan tambah sabar. Cuma gitu pesannya. Insya Allah mau nangis sudah nggak bisa, sudah nggak mau ngomong udah nggak bisa, mau nangis nggak bisa. Ya Allah, kita punya guru yang seperti itu sampai meyakini dengan sakit yang begitu beratnya, nggak ngeluh nggak apa. Kita dari murid jadi murid kepingin mendoakan beliau sembuh aja nggak boleh. Ternyata saya setelah ada renungan, ternyata beliau memasukkan ilmu ke saya. Kalau segala sesuatu yang datangnya dari Allah itulah yang terbaik buat kita. Sehingga yang hari ini harus kita belajar ridho dengan yang hari ini ditakdirkan Allah ke kita. Karena itulah yang terbaik buat kita. Meskipun nafsu kita nolak, meskipun nafsu kita nggak cocok dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, teruskan. Bama mukjizin, karena kita nggak bisa menolak dari akibat perbuatan dosa kita, makanya lekas tobat, lekas minta ampun, jangan diulang lagi perbuatan salah. Sebab itu nanti kalau menjadikan musibah datang, sing soro kita sendiri, yang susah yang kita sendiri. Riba kita tinggalkan, judi kita tinggalkan, yang haram-haram kita tinggalkan, ibadah lekas kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan pertobatan kita kemudian kita merubah menjadi sesuatu yang baik, kita isi dengan sesuatu yang baik, mudah-mudahan mendatangkan solusi. Allahumma amin. Dunia itu yang membuat kita berat itu sebenarnya bukan objeknya. Bukan objek. Sesuatu yang kecil kalau nggak diberi solusi oleh Allah menjadi berat. Sesuatu yang besar sekali seperti perang Badar, tapi kalau mendapatkan pertolongan Allah juga akan menjadi ringan. Jadi bukan bentuk objeknya,
bukan kejadiannya. Orang punya hutang 500.000, kalau nggak ditolong oleh Allah susahnya minta ampun. Orang punya utang 1 miliar, 2 miliar, tapi kalau mendapatkan solusi dari Allah pun juga akan menjadi mudah. Makanya kita kembali saja kepada Allah, memohon solusi, memohon pertolongan dari Allah. Lalu rumusnya solusi itu di Al-Quran juga cuma ada satu ayat di dalam surat At-Tolak. Lama yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraja itu solusi dulu. Seumpamanya ya, saya kasih contoh. Saya sering mencontohkan kepada jenengan. Saya sama Hadratus saya diperintah ngaji ke Sumeneb. Sama Allah diuji gak punya kendaraan, gak punya uang. Kalau kita memohon, ya Allah, ini waktunya perintah guru saya untuk berangkat ke Sumeneb. Kita sudah laporan, Engkau Maha tahu. Hari ini saya gak ada kendaraan, hari ini saya gak ada uang. Kalau sudah doanya yang dibutuhkan seakan-akan kendaraan sama uang, apakah kita harus beli kendaraan sendiri atau mencari uang sendiri? Kan enggak. Tapi kalau Allah ngasih solusi apa? Tahu-tahu ada santri punya mobil. Bah, ini kan waktunya ke Madura, ya saya antarkan. Sudah dapat solusi, enggak jadi mumet. Paham ya? Panjenengan punya anak banyak, mikirkan SPP sekolah. Ternyata sama Allah dikasih solusi, dipertemukan sama sekolahnya gak bayar, gratis. Atau dijadikan anak panjenengan pinter, cerdas, akhirnya dapat beasiswa. Kan udah dapat solusi. Ya toh? Dapat solusi. Di dunia ini yang menjadi berat karena kita itu diuji oleh Allah, orang tahu tidak pernah ketemu solusi. Jadinya jalan buntu terus. Akhirnya terasa berat. Meskipun objeknya sebenarnya ringan, tapi karena nggak dapat solusi, akhirnya terasa berat. Nah, terus kan, awalam ya'lamu, dan apakah mereka tidak mengetahui, annallaha sesungguhnya Allah, yabsutu dia melapangkan rizki liman bagi siapa yang yasya'u dia kehendaki, wa yaqdir, dan dia yang juga membatasinya, mengkadar, mengukur. Memberi kesadaran dalam hati kita kalau yang berkehendak melapangkan rizki, sehingga hari ini yang kalau saya evaluasi, saya mengamati yang selalu menjadi kesalahan kita ketika kita menyikapi rizki di dunia itu apa? Kita itu melihat hasil, mengejar hasil, padahal hasil itu mutlak Allah yang berkehendak. Bukan karena kepintaran panjenengan, bukan karena relasi, dan bukan karena apa-apa. Mutlak itu yang Allah yang berkehendak. Sehingga perlu kita evaluasi kembali. Ketika hari ini kita diperintah oleh Allah ikhtiar di dunia, itu yang harus kita rubah adalah apa? Jangan ku berhasil. Ikhtiar ya karena menjalankan perintahnya Allah, ikhtiar karena saya hidup di dunia diperintah suruh gerak, suruh ikhtiar, ya sudah gitu aja. Atau kalau seandainya kerja, diniati apa? Memberi kemanfaatan orang lain gitu aja. Karena apa? Karena Allah itu di dalam ikhtiar nggak meminta hasil. Dan hasil urusan lapangnya, rezeki dan lain sebagainya itu semuanya mutlak Allah yang berkehendak. Lima yasha, dan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga yang harus kita ingat apa? Yalah kembali lagi mengenal Allah. Allah itu sudah janji sangat sayang terhadap orang mukmin. Sangat sayang. Wa kana Allahu 'alal mu'minina rahiman. Wa kana Allah, dan sesungguhnya Allah dan dia adalah Allah. Alal mukminin, atas orang-orang mukmin rahiman, sangat sayang. Ketika Allah melihat orang mukmin sangat sayang sekali. Bisa jadi hari ini ketika kita meminta di lapangan rezeki, Allah sangat tahu kalau itu nanti sampai dituruti, sampai rezekinya lapang, itu malah membuat akhirat panjenengan lupa. Akhirnya dibatasi oleh Allah karena kasih sayangnya Allah. Karena Allah tahu kalau itu nanti lapang, kamu pasti lupa. Pasti banyak melakukan kemaksiatan.
kita kerja masih iso, kita hari ini kerja, hitung-hitungan matematika yang belajar, salah sebagainya. Itu semuanya kalau kita melihat Allah yang melapangkan dan menyempitkan, yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha pengasih, maha penyayang, insya Allah nggak stres. Tapi kalau kita nggak melihat sisi itunya Allah, maka kita akan terus mengejar, akhirnya memaksa. Ketika memaksa, akhirnya hutang jadi numpuk karena matematika nggak pernah berhenti. Matematika kita nggak pernah berhenti. Sehingga ketika seperti ini, makanya tadi di depan oleh Allah ayat sebelumnya diterangkan kalau ternyata nikmat itu sebenarnya juga ujian. Sehingga yang kita kalau melihat hari ini, jangan iri dengan orang-orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah, namun demikian gak bisa beribadah, gak bisa menjadikan sarana di gendong akhirat. Kadang-kadang kita itu yang sekarang merasa rajin ibadah, rajin sholat, rajin melakukan kebaikan. Kadang-kadang kita itu kalau pas lagi stres karena masih ujian berat, lah yo si A itu gak pernah sholat, gak pernah ibadah, penggawean, amalnya perbuatan jelek, tapi kok nyari rezeki gampang. Kita yang jamaah terus, dikiran terus, ngaji terus, kok yang nyari ekonomi. Kesalahan kita apa? Melihat nikmat orang lain. Ketika kita itu melihat nikmat orang lain, secara otomatis saat itu juga kita lupa dengan nikmat yang detik itu diberikan Allah kepada kita. Melihat orang lain, hari ini kita lupa dengan yang sudah diberikan Allah hari ini, detik ini. Siapapun yang melihat arah timur pasti membelakangi arah barat. Sehingga yang ada apa? Belajar bersyukur itu dengan yang diberikan Allah saja. Nikmat orang lain itu nanti orang lain tanggung jawab sendiri kok. Ada orang-orang kafir, orang-orang yang gak ibadah itu sebenarnya mereka juga beramal baik, Pak. Mereka juga nyumbang, ya sedekah, ya nolong saudara. Padahal ketetapan Allah di dunia, mama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, mama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berarti semakin orang itu kalau nggak iman ke akhirat, kalau dia berbuat baik, itu oleh Allah balasannya dikontangkan di dunia. Sehingga semakin sukses. Padahal itu nanti semakin banyak menerima nikmat, semakin banyak pertanggungjawaban kita di akhirat. Bayangannya itu seakan-akan nikmat, padahal itu pertanggungjawabannya luar biasa nanti di hadapan Allah. Sumalatus aluna yauma idin anin naim. Nikmat itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Awalam yang turis kalimat yang jadi yang menakar, mengkadar, mengukur Allah, dan itu menurut Allah yang berkehendak Allah, kita nggak bisa berkehendak. Sehingga hari ini kewajiban kita hanya apa? Man arada dunya fa alai bil ilmi. Ngelmoni urusan dunia. Hasilnya terserah Allah. Seandainya kita tani, kita ngelmoni pertanian, ini harus dikasih air, ini dikasih pupuk, ini harus bibit ini biar bagus, ini musimnya buat ini, itu namanya nyari ilmunya dunia. Kok setelah diilmoni seperti itu hasilnya bagus, alhamdulillah. Setelah alhamdulillah harus ingat, ini juga ujian. Kita berani enggak mengeluarkan zakatnya ketika bumi menumbuhkan. Ketika sudah panen kita mau mengeluarkan zakat, kalau enggak berarti kita enggak harus ujian. Kalau dapat hasil yang banyak dari pertanian kemudian zakat enggak mau mengeluarkan, infak sedekah enggak mengeluarkan, akhirat kita enggak menyisihkan buat akhirat kita, berarti kita enggak harus ujian. Bisa jadi kita sudah diilmoni ternyata hasilnya enggak maksimal, itu juga Allah berkehendak. Sebab kalau seluruh ilmu itu kemudian sukses, nanti penyakitnya panjenengan seperti yang di atas itu tadi. Wah, kok lomboknya bagus, wah ini pupuknya top, kan gitu. Oh saya ilmui, berarti kalau musim seperti ini nanti lombok itu mesti bagus, ini jadi nanti harganya tanggal bulan sekian mesti bagus. Sudah semuanya mengaku kalau itu adalah karena kepintarannya, itu ya bahaya. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal itu
La ayatin sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya orang ketika kerja, ketika apapun tafakur, merenungkan. Karena di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah, maha kuasanya Allah, Allah maha berkehendak, Allah maha menentukan. Ternyata saya dikte Allah nggak bisa. Ternyata saya mendahului kemauan Allah. Ternyata yang datang apapun yang ke saya pun nggak bisa nolak. Ini ditafakuri semuanya. Sehingga kita kenal sama Allah yang maha kuasa dan kita merasa jadi hamba yang tidak bisa menolak apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah. Gak bisa nolak, gak bisa sudah. Biqaumi yu'minun, bagi kaum yu'minuna mereka beriman. Jadi kalau kita memang belajar beriman kepada Allah, maka kita harus senantiasa tafakur, merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu dalam urusan rezeki, dalam urusan apapun, musibah atau apapun, semuanya kita tafakuri. Karena di dalam setiap kejadian di muka bumi ini, semuanya di situ terdapat ilmunya Allah, semuanya di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau sudah terlanjur gimana? Dikatakan wahai Muhammad, ya ibadi, hei hamba-hambaku, Allah mengatakan, katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, alladzina orang-orang yang asrafuna mereka melampaui batas, ala anfusihim atas diri mereka sendiri. Ini yang diseru adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan kemudian lupa, senang-senang dan lain sebagainya. Itu yang sudah terlanjut kelakuannya banyak dosa, salah sembarang kali itu diarani orang yang asrafu ala anfusihim. Apa peringatannya Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah sekali-sekali berputus asa dari rahmatnya Allah. Apapun kelakuan kita masa lalu, apapun kesalahan kita masa lalu, selaginya masih hidup di dunia, diberi kesempatan Allah hidup, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Kalaupun ada orang jelek pun jangan dijadikan putus asa dari rahmatnya Allah. Saya di pondok di Blitar itu hampir jamaah saya orang-orang yang di belakang, wis di badannya semua sudah bertato semua, Pak. Itu nanti kalau kita keras pakai syariat, itu kalau ada tato nanti kalau nggak dihilangkan nggak sah sholatnya, pasti lari semuanya. Ya sudah, lalu saya hampir badan itu penuh, kaki gambar, badan sini gambar full, tangan full. Masa mau disetrika? Suruh ngilangin, nggak jadi sholat. Saya kira, ya sudah terlanjur, sudah tobat, ditobati. Yang kemarin nggak sholat, ayo sekarang sholat. Yang kemarin mabuk, ayo mabuknya ditinggalkan. Yang kemarin kena narkoba, narkoba kita tinggalkan. Yang kemarin masih zina, masih apa, kita tinggalkan semua. Kalau main ke Blitar sama di kamar belakang itu isinya orang tatoan semuanya. Hampir mayoritas semuanya punya tato. Karena sudah yang melapis betul. Latak natu min rahmatillah. Kita harus jangan terlalu keras juga terhadap orang yang sudah melampaui batas. Kadang-kadang memang Allah mendatangkan pertolongan juga pun dari mereka. Makanya diajak untuk kembali kepada innallaha, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Ini keterangannya Allah sendiri. Dosa apapun Allah pasti mengampuni kalau kita mau minta ampun. Dosa apapun, membunuh, zina, mabuk, apapun dosa apapun, seluruh dosa, kalau selama kita masih di dunia, kalau kita mau minta ampun, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu, sesungguhnya dia Allah, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Hanya mudah-mudahan dari penjelasan ayat-ayat ini tadi membuat kita sadar. Artinya sadar Allah jangan hanya kita jadikan apa? Kita itu butuh sama Allah jangan hanya pas kena musibah saja. Ya pas nikmat itu juga terus tetap untuk ingat untuk berdoa kepada Allah. Kalau oleh Allah diuji kemudian ujian itu menjadi sebuah kenikmatan, maka jangan sekali-sekali kita mengatakan kalau itu karena ikhtiar kita, kepandaian kita, tapi kita harus mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya adalah karunia Tuhan.
juga jadi ujian kita di dunia maupun di akhir. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.